Oke teman-teman, jadi ini sedang dilakukan pengukuran dari pinggir kali 13 meter ya ke arah tanah darat. Jadi nanti kita lihat hasil ukurannya teman-teman. Ini dari petugas dinas provinsi dan juga dari PJT hadir, bahkan dari Satpol PP Kabupaten dan Satpol PP Kecamatan juga ikut mengawal teman-teman. Kalinya 3 meter. Bisa kali ini yang dipegang nih. Ya. Kalinya 3 meter. Ditancap dulu. Diambil main. Kalau kami Sampai itu. dari atas 13. Setengah, bagi setengah 11,5 ya. Karena di sana ada buat ciri, ini kita nyimpan. Ya, nggak apa-apa, kita tahu ini ukurannya dulu aja Pak. Berarti sebetulnya sisa kali itu 10 ya, kesana ya. Sisa kali kan 3 meter. Ya, kan 3 meter aja. Dari sini 3 meter nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yudi Potret. Berkah buat kita semuanya untuk hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, 15 Juli 2025 saya akan kembali memberikan informasi terkait rencana pembongkaran bangunan rumah yang ada di Kampung Sri Mukti atau Gabus Tua ya teman-teman ya, dimana pada hari ini tadi sudah ada pengukuran dan juga ada beberapa dari Satpol PP dan dinas terkait yang sudah meninjau tempat ini dan melakukan pengukuran. Nah teman-teman, jadi kalau kita lihat ini sudah ada garis atau tanda silang dari pinggiran kali PJT teman-teman, dimana tanda inilah ya, dari silang ini sampai ke arah sana itu yang nantinya kena pembongkaran, kurang lebih sekitar 14,5 meter ya teman-teman ya. Nah ini ada titik 13 meter teman-teman, ini ada titik angka 13 ya, jadi 13 meter ini dari sini sampai atas ya, kurang lebih 13 meter. Nah ini nanti kena bongkar ya, ini ada 2 bangunan juga nih teman-teman ya. Nah ini juga sepertinya kena, padahal ini di dalam perumahan juga teman-teman, tapi ini baru garis ukur ya. Kalau jadi tadi juga saya sempat nanya-nanya ke warga atau ke beberapa warga yang ada di depan sana ya, memang sekitar 13 meteran teman-teman untuk di kali PJT yang nantinya akan dilebarkan atau dinormalisasi teman-teman. Kalau kita lihat ini kalinya di sini juga sudah menyempit ya, malah lebih cenderung kayak got teman-teman. Mungkin sekitar 1 meter pun kurang ini, tapi kalau di sebelah sana itu besar ya, lebar ya, mungkin sekitar 1,5 meter sampai 2 meter teman-teman. Nah nantinya nih akan kena juga. Menurut PJT emang seperti sini atau masuk sana lagi gitu Pak? Masih ada tangki dari ke bawah gitu.
kayak untuk ini kan ini yang sanksi lah kita ya masih Ya, masih ragu nih katanya lah. itu yang hal kecil yang kita ingin selesaikan. Kalau lihat salurannya kecil juga sih Pak. Biasanya kan ini bisa jadi Ya, sebenarnya gini Pak, kita bisa melihat pasokan ini ya. Jadi di sini memang banyak sekali rumah-rumah yang bersertifikat resmi karena memang dulunya ini ada pembebasan tanah dan ada juga yang tanah yang belum dibebaskan oleh PJT. Mungkin seperti itu informasinya ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada beberapa tanah yang dahulunya itu memang tanah empang ya, kalau mungkin istilah sini apa itu kalau empang, yang ada yang dibebaskan, ada yang tidak. Jadi dibebaskan untuk pembuatan kali PJT atau kali irigasi atau pengairan ya. Mungkin nanti kita tanya-tanya untuk lebih lengkapnya lagi atau lebih jelasnya, karena di video saya sebelumnya juga ada dari keterangan dari kepala desa sini bahwa menerangkan tidak semua tanah di sini sudah dibebaskan, ada juga yang belum dibebaskan oleh PJT. Nah, yang belum dibebaskan inilah yang akhirnya mereka, karena memang tanah milik sendiri ya, akhirnya mereka punya surat, bisa membuat surat karena memang bukan tanah pemerintah atau bukan tanah pengairan karena belum dibebaskan oleh PJT. Mungkin seperti itu informasinya ya, kurang lebihnya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaiannya ya teman-teman. Nanti kita coba telusuri ke sana karena sudah banyak juga yang mulai membongkar mandiri bangunannya teman-teman. Oke, kita coba jalan ke arah selatan ya, dimana di sana juga banyak bangunan-bangunan yang sudah mulai dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya ya teman-teman. Ini jalanannya cukup rusak, untuk lewat sini harus ekstra hati-hati, licin. Jadi saya juga tadi sudah ketemu Pak Babinsa, terus beberapa teman-teman saya yang warga sini juga ya, sekaligus minta izin untuk meliput di tempat ini dan alhamdulillah diperbolehkan ya. Yang penting kita tidak menjelek-jelekan warga ataupun pihak-pihak lain, karena kita bicara soal fakta, bicara realita ya. Jadi ini jalanannya licin teman-teman, hampir jatuh. Jadi kita bicara berdasarkan apa yang ada di lapangan, info yang ada di lapangan. Wah, jalanannya becek teman-teman, mengerikan. Tanah merah, licin lagi. Wow. Wadidaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini nggak bisa pegangan aku nih. Gimana ya? Ini aja lah. Wow, licin bro, lumpur. Waduh, cuci motor nih. Nah, ini juga ada persiapan untuk membereskan barang-barangnya ya. Ada kemungkinan minggu-minggu ini akan dilakukan pembongkarannya teman-teman. Siap bang? Nah, ini kalinya nih lebar seperti ini ya teman-teman. Kalinya tuh aslinya lebar, bahkan mungkin lebih lebar lagi sedikit. Nah, nantinya juga normalisasinya juga akan dilebarkan teman-teman. Nih bang. Oke. Nah, tadi Satpol PP itu dari pagi ya, sudah pulang. Saya datang, Satpol PP-nya pas kebetulan keluar, dan ada juga dinas dari Provinsi Jawa Barat kemari melakukan pengukuran tadi teman-teman.
Ya bang. Wah ada mobil tuh. Mobilan. Wah jalanannya. Tapi di depan jalanannya bagus, di sini joang nih, jalanannya hancur nih. Nah ini namanya Kampung Gabus Tua ya teman-teman ya. Nah itu ada garis ukur lagi tuh teman-teman. Ada pilokan warna merah juga tuh di depan pos ya. Di depan pos ronda, mungkin kelihatan dari sini sedikit. Nah itu yang kecil ya. Tuh. Oke kita bisa lihat tuh. Jadi sudah dilakukan pengukuran titik-titiknya, lebarnya. Ini kalinya nih, kali PJT. Jadi ada dua teman-teman. Beberapa waktu lalu sebelumnya dibongkar di bagian sisi sebelah kanan. Ini kali PJT yang kanan. Dan ini kali irigasinya ya, kali pengairan. Jadi sekarang sebelah kirinya yang akan dibongkar atau dinormalisasi. Mungkin nanti jalannya akan dilebarkan ya teman-teman. Atau kalinya juga dilebarkan kanan kiri. Nah ini bengkelnya sudah dibongkar nih teman-teman. Ini biasa tempat saya ngedit nih kalau lagi ada pembongkaran yang di sebelah kanan kemarin. Nih warga juga sudah melakukan pembongkaran mandiri bangunannya. Dan alhamdulillah warganya pun kooperatif ya, warganya pun bisa memahami dan bisa mengerti. Dan sekali lagi tidak semuanya di tempat ini nih bangunan liar, melainkan bersertifikat ya teman-teman. Jadi sertifikat resmi dari BPN yang memang ada dikeluarkan. Udah mulai pembongkaran. Mana bang? Balik. Jahel. Ke situ lagi. Nah ini juga sudah mulai pembongkaran mandiri. Jadi sekali lagi diinfokan kalau ada yang bersertifikat itu nanti akan ada negosiasi ya teman-teman ya. Negosiasi karena memang sudah seperti itu infonya. Apakah tanahnya itu sudah dibebaskan atau belum? Nah, nanti kan biar PJT itu membuka peta lama. Nah ini juga kemarin terdampak ya. Semuanya sampai ke depan sana teman-teman. Geluduk. Apa itu? Oh suara sound. Saya kira ada geluduk teman-teman. Ada petir. Nah yang sebelah sini ya. Kemarin sebelah sini sudah dibongkar. Ini udah pembongkaran mandiri juga. Kalau infonya sih ada yang bilang dengar-dengar dalam minggu-minggu inilah. Dalam minggu-minggu ini atau minggu depan dimulai eksekusi pembongkarannya. Nah ini sudah dibongkar juga bangunan-bangunan yang di sini. Kios ini teman-teman ya kalau nggak salah nih kemarin. Kios. Ini udah dibongkar gubuk-gubuknya, warung-warung gubuk. Ya. Jadi kemarin sampai sini teman-teman untuk yang di Gabus Tua, Kampung Gabus Tua. Kalau yang di sebelah sana, yang di kali PJT arah ke Jalan Gabus Raya itu di sana udah dibongkar ya. Hanya ada tinggal 2 atau 3 ruko yang belum dibongkar. Tapi sudah dibongkar mandiri oleh pemiliknya. Oke, kita coba kembali lagi teman-teman ya. Jadi informasinya seperti itu, sudah dilakukan pengukuran hari ini oleh Dinas Provinsi
dan juga dari Satpol PP Kabupaten Bekasi ya teman-teman. Wow, pisang loh, pisang Ambon loh, sayang sekali, tapi pisangnya kena penyakit. Nah kalau 13 rumah ini kayaknya kena separoh nih, kayaknya sih kalau 13 meteran. Tapi ada yang bilang 13 meter, ada yang bilang 14 meter setengah. Cuman kalau 14 meter setengah untuk titiknya di 13 meter. Nah ini untuk titik silangnya tuh sudah disilang ya. Sampai dia sana. Oh berarti rumah yang tadi habis teman-teman. Kena full satu rumah. Lumayan lebar ya. Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama Bang Patek. Nah Bang Patek ini salah satu warga Sri Mukti Bang ya? Sri Amur ya, warga Sri Amur, warga desa sini. Dimana tadi juga perbatasan Sri Mukti ya Bang, Gabus Tua ya bener ya? Ya, Tambun Tua perbatasan. Tambun Tua ya, perbatasan. Baru. Oke, jadi tadi itu habis ada pengukuran dari Satpol PP ya Bang? Betul. Sama dinas Pemprov sama dinas pengairan. Nah itu pengukuran apa aja nih Bang? Pengukuran pembangunan rumah yang ada sertifikatnya. Oh gimana tuh ceritanya? Jadi batas ukurnya sampai berapa tuh? Kalau saya lihat kan tadi 13 meter tuh. Betul. Berarti yang bakal kena bongkar itu 13 meter Pak? 13 meter. Kemarin kan memang waktu pendataan itu kita belum tahu infonya berapa meter. Sampai PJT pun belum berani ngambil keputusan. Dan akhirnya dari PJT pusat sudah tampil dan turun langsung ke lapangan sama Pemprov, dikawal sama Satpol PP dari kecamatan maupun kabupaten. Akhirnya tadi langsung pengukuran buat yang rumah atau tempat tinggal. Itu semua diukur 13 meter dari as jalan sampai dari as jalan apa pinggir kali? Dari kali, bibir as kali jalan, kan? iya, sampai di asnya itu sebetulnya tengah kali. Itu 13 meter. 13 meter. Nah, makanya kalau ruko-ruko yang cuman bangunan buat usaha itu nggak diukur. Kenapa itu? Karena dia jelas itu mutlak tanah PJT. Oh. Yang diukur itu rumah bangunan yang tempat tinggal. Oh gitu. Jadi yang ada sertifikatnya. Yang ada sertifikat ya. Jadi diukur itu sekarang peaknya 13. Fake-nya 13. Nah, Bang, ini kan banyak juga yang bersertifikat, banyak juga yang enggak bersertifikat. Nah, itu bisanya seperti itu gimana tuh, Bang? Awal-awalnya dulu. Awalnya dulu pembebasan dari pengairan atau PJT itu memang ada yang dibilang pengairan itu beli sama warga setempat. Dia beli tapi nggak digunain setelah habis beli, cuman ada sih untuk masalah saluran air pembuangan. Nah, kecil lah ya. Iya, emang nggak begitu lebar, paling ya dibilang 4 meter lah lebarnya kan. 4 meter, nah sisanya itu emang nggak digunain sampai jadinya empang dan kobakan. Jadi empang lah, balong ya. Karena emang kondisinya di sini kampung padat penduduk, akhirnya ya sedikit-sedikit kerajinan lah digarap sama penduduk sampai dibangun sampai jadi rumah, ada yang sebagian toko. Selebihnya untuk sertifikat juga kita nggak tahu dah tuh jadinya sertifikat seperti apa, karena jelas mutlak emang tanah PJT. Tanah PJT. Iya. Nah, kalau yang infonya kan ada yang dibeli, ada yang juga yang nggak dibeli itu, Bang. Iya. Nah, itu yang nggak dibeli itu yang seperti apa, Bang? Kalau yang nggak dibeli itu memang mutlak tanah PJT. Yang nggak, maksudnya yang nggak dibeli sama PJT? Iya, mutlak. Nah, yang itu yang asli yang dibeli sama PJT itu tanah warga dulu, yang asli Girik ataupun
gimana kita juga nggak ngerti tuh. Yang jelas masih girik dulu. Nah itu dibeli sama warga yang masih karena Dibeli sama warga apa dibeli sama PJT? PJT. Oh, dibeli sama PJT. Dari ya. warga, Dari warga dibeli PJT. Dibeli sama PJT. Sampai yang nggak dibeli itu karena emang rawa, asli PJT. Oh, Gitu. iya. Karena kan dulu ini kampung sedikit. Oh, Jadi tanah warga itu nggak begitu banyak pembebasannya. Ya paling pembebasannya sama penggarap waktu itu. Dibeli sama PJT yang jadi bukan beli sih sebetulnya jatuhnya ngulangin hasil garapan. ngulangin hasil garapan. Dibelilah sama PJT. Jadilah cuman sebatas irigasi pembuang. Sisanya emang nggak dimanfaatin sama PJT. Tanah nganggur lah ya. Tanah nganggur. Tanah nganggur. Karena sekarang kampung padat penduduk, akhirnya dimanfaatin sama penduduk setempat. Buat nanam pohon. Iya, sampailah jadinya bangunan ya kan. Oh. Tapi dia tahu yang kalau memang itu tanah PJT sebetulnya. Cuman kalau kronologis yang ada surat, ya itu paling dari pihak pemerintahan setempat gimana kita nggak ngerti dah. Bisa sampai jadinya itu jadi surat. Setahu saya emang tanah PJT semua. Oke. Nah, untuk ini rencananya kan mau ada pembongkaran nih, Bang. Dalam waktu dekat ini ya. Betul. Reaksi warga bagaimana, Bang? Kalau reaksi warga sih kalau yang memang menempati tanah PJT dia semua pasrah. Cuman harapannya kalau memang ini programnya bupati ataupun gubernur sedikit minta kompensasi untuk pindah-pindah Ngangkutin lokasi lah, barang lah ngangkutin ya. barang kan Ngangkutin gitu. barang lah kan. Yang kemarin kita mediasi sama Satpol PP kan kalau memang program bupati itu memang nggak ada Sama sekali nggak ada ya? nggak ada. Tapi kalau emang programnya dari gubernur ataupun pemprov ya mudah-mudahan ada kayak yang Mudah-mudahan di ada depan ya. gitu kan. Oke. Berarti ini kan kayaknya Pemprov nih, Bang ya. Mudah-mudahan ini pemprov Soalnya langsung. ada dinas Pemprov juga yang Iya, kemari kan. sampai turun. Nah, mudah-mudahan juga ada titik terang ya, Bang ya. Betul. Nah, setidaknya ada kompensasi buat ngangkut barang. Iya. Ya kan? Dan warga juga alhamdulillah legowo ya, Bang ya. Legowo Kalau kita semua lihat ya di sini sampai ya. udah ada sebagian yang udah bongkar mandiri Iya, udah mengerti lah ibaratnya ya. yang bertempat di tanah PJT. Hmm. Dan tinggal nunggu hasil pengukuran hari ini dan kita menunggu juga kapan mau dibongkar dan alat turun. Rencananya sih mau rapat malam ini dia bilang. Wih, berarti cepet banget sih, Bang Iya, ya. mudah-mudahan ya ada keputusan hari ini dan besok alat kapan turun dan mudah-mudahan kompensasi pun ada. Ya, mungkin kompensasi bisa menyusul kayaknya sih Iya, mungkin ya. mungkin. Oke, mudah-mudahan sih ada harapan dari warga. Memang semuanya juga berharap seperti itu, teman-teman ya. Betul. Karena ya kalau kita lihat ini program dari Pemprov ya, Bang. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya, karena Kang Deddy turun langsung waktu Iya, itu. Pak Deddy yang turun langsung ya. Nah, Yang mengarahkan untuk pembongkaran emang Kang Deddy. oke. Berarti garis besarnya intinya warga juga sudah nggak banyak protes dan Nggak nggak ada ada, yang protes lah, malah nggak ada yang protes. Dan alhamdulillah bisa memahami dan bisa mengerti Betul. kondisi dari tanahnya yang ditinggali, Bang ya. Iya. Kecuali memang yang bersertifikat nantinya agak ada apa namanya negosiasi atau mediasi lanjutan ya. Kalau yang sekiranya tanah yang bersertifikat itu sebagian masuk PJT, sebagian enggak, tapi harus kena bongkar semua. Ya itu yang kita berharap nanti ada mediasi Oke. selanjutnya karena mudah-mudahan dari pemerintahan setempat juga kepala desa bisa membantu dan dari pihak gubernur pun bisa menyadari gitu kan. Oke, siap. Bang, izin saya tayangin ya, Bang. Ya siap. Oke, makasih.